Ketatanegaraan. Konvensi Ketatanegaraan adalah hukum dasar yang tidak tertulis yang diakui dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Ketatanegaraan merupakan ilmu yang penting untuk memahami bagaimana suatu negara dibentuk, bagaimana alat-alat perlengkapan negara dibentuk, dan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan negara itu. Bentuk-bentuk konvensi ketatanegaraan dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, antara lain yang pertama, konvensi kebudayaan, contohnya adalah upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus. Yang kedua adalah konvensi administrasi, contohnya adalah pemilihan menteri dan jabatan tertentu oleh presiden. Yang ketiga ada konvensi hukum. Konvensi hukum adalah contohnya pemberian gerasi, amnesti, abolisi, atau rehabilitasi. Yang keempat ada konvensi politik, contohnya adalah Presiden Republik Indonesia menjelaskan tentang RAPBN atau rancangan anggaran pendapatan belanja negara kepada DPR. Bentuk konvensi ketatanegaraan yang telah diakui dan diadopsi di Indonesia antara lain yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga ada Piagam Jakarta, dan yang keempat, yang terakhir, Konvensi Hak Asasi Manusia. Ciri-ciri bentuk konvensi ketatanegaraan di Indonesia. Jadi ada beberapa ciri umum yang dapat ditemui dari bentuk-bentuk konvensi ketatanegaraan di Indonesia. Yang pertama, adopsi norma internasional. Konvensi-konvensi ini biasanya mengadopsi norma-norma internasional yang telah diakui secara luas oleh komunitas internasional. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mematukan standar global dalam berbagai bidang, seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan pencegahan korupsi. Dua, ada ratifikasi dan implementasi. Konvensi-konvensi tersebut biasanya diikuti oleh proses ratifikasi oleh pemerintahan Indonesia, yang kemudian diikuti dengan upaya implementasi dalam hukum dan kebijakan nasional. Ratifikasi memandangkan kesepakatan formal Indonesia untuk terikat oleh ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut. Yang ketiga, ada interpretasi dalam hukum nasional. Konvensi-konvensi tersebut seringkali diinkorporasi ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi atau keputusan eksekutif. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi penerapan konvensi tersebut dalam negeri. Yang keempat, ada komitmen pada prinsip-prinsip universal. Konvensi-konvensi tersebut mencerminkan komitmen Indonesia adalah prinsip-prinsip universal seperti prinsip keadilan, prinsip kemanusiaan, keberlanjutan lingkungan, dan hak asasi manusia. Yang kelima, ada kolaborasi dan konsultasi internasional. Proses pengadopsi dan implementasi konvensi tersebut sering melibatkan kolaborasi dan konsultasi antara Indonesia dengan pihak-pihak internasional dengan negara-negara lain. Melalui ciri-ciri konvensi ketatanegaraan Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk hukum, kebijakan, dan praktik-praktik pemerintahan yang berlandaskan pada nilai-nilai universal dan standar internasional. Jadi sekian ciri-ciri dari bentuk-bentuk konvensi ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan dan kekuatan Konvensi Ketatanegaraan Indonesia. Kedudukannya yang pertama, sumber hukum tata negara. Yang kedua, pelengkap dan penyempurna hukum tertulis. Ketiga, penjaga stabilitas dan kelancaran pemerintahan. Dan kekuatannya, yang pertama mengikat secara politik, kedua sanksi tidak formal, ketiga peran Mahkamah Konstitusi. Contoh konvensi ketatanegaraan di Indonesia. Yang pertama ada pidato kenegaraan Presiden pada tanggal 16 Agustus. Lalu yang kedua ada sidang kabinet paripurna. Perbedaan konferensi ketatanegaraan dengan hukum dasar tertulis dan hukum kebiasaan. Yang pertama, konferensi ketatanegaraan yaitu sumber hukumnya tidak tertulis, tetapi diakui dan dipraktikkan dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, yaitu hukum dasar tertulis, yaitu sumber hukumnya tertulis dalam dokumen resmi seperti Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, yaitu hukum kebiasaan yang berasal dari sumber hukumnya dari kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara berulang dan diterima sebagai norma yang mengikat.